cinta banget Mbak. Kelihatan kan buah pikiran saya ini gambar-gambar saya di Chicago. Iya, jadi itu sebenarnya single, bukan saya yang bikin. Itu Mbak Tere, Anissa Teresia, Kak Tere, Ustazah Tere, yang tadi juga mengisi sesi, bikin lagu Tanah Para Nabi dengan kakak saya, dengan musisi satu lagi namanya Kak Via. Mereka bertiga bikin, lalu dinyanyikan rame-rame. Salah satunya saya. Tapi selain saya juga ada teman-teman musisi lain, ada Mas Fadli Padi, ada Mas Eka de Brandals, gitarisnya juga. Terus ada Mbak Endah Endresa, Mbak Endahnya, ada Kak Melani Subono, ada Lala Carmela, ada Teh Dira Sugandi, ada Kak Sandika Nester, ada banyak banget, ada Bang Kojek Rap Betawi, ada Rebecca Richman, ada banyak, bisa dilihat itu di list kumpulan Friends of Palestine. Jadi itu single rame-rame untuk Palestina sebenarnya, itu bukan lagu saya. Cuma saya izin bawain karena sesuai dengan tema. Seperti apa sih dirimu kayak mengeluarkan Palestina? Oke, menurut aku ya urusan Palestina ini ada orang Palestinanya nih, sungkan diliatin gak? Harusnya wawancara ini orang-orang Palestinanya. Jadi menurut aku tuh kita tuh harus inget ya, Indonesia tuh hutang konstitusi sama Palestina. Dulu waktu kita berhasil, bukan kita ya, Soekarno-Hatta berhasil memproklamasikan Indonesia, itu kan soal momentum. Tapi kemerdekaan itu ada de jure, ada de facto. Dan kita tuh bisa mendapatkan pengakuan kemerdekaan de jure de facto itu karena salah satunya perjuangan Mufti Masjidil Aqsa, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang menyuarakan kita harus memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan tahu kenapa alasannya? Ternyata pas aku pelajarin, dan menurut aku ini harus ada di buku sejarah loh, karena diyakini sama mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Jadi waktu itu kan Palestina juga negaranya bergejolak ya, bayangin negara bergejolak tapi para pemimpinnya ikut membantu memberikan pengakuan terhadap Indonesia, kan Masya Allah banget. Jadi waktu itu base kalau nggak salah di Mesir dengan mahasiswa Indonesia di Mesir, dan mereka tuh present bahwa Indonesia ini muslimnya itu mayoritas dan banyak jumlahnya, dan ini baru merdeka dan butuh pengakuan. Bahkan jumlah muslim di Indonesia itu kalau dijumlahin itu lebih banyak daripada jumlah muslim di seluruh Timur Tengah kalau dijumlahin. Makanya dari itu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Masjid Al-Aqsa, langsung memperjuangkan untuk mengajak para pemimpin bangsa lain memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena ukhuwah itu loh, mungkin soal ukhuwah ini muslim, teman-teman muslim dan muslimah yang mengerti ya, karena kita kan ada pelajaran tentang ukhuwah Islamiyah. Tapi karena ukhuwah Islamiyah, mereka memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Keren banget. Dan kita nggak boleh lupa, kalau nggak, waduh, kita nggak ada pengakuan kemerdekaan. Iya. Seperti apa sih gitu kan dalam artian memang memang menyanyikan Palestina. Oke. Iya. Atau kita muter aja ya biar backgroundnya bisa ini. Ini soalnya lebih jaket nih backgroundnya. Kayaknya lebih apa ya? Lebih bagus. Dan bisa. Nah, sampai begini-gini kan. Ini kayak mau dilelang sama Kak Tata deh. Udah mau diambil ya? Belum. Iya. Nah, apa? Oke, jadi sebenarnya bukan hanya soal lagu ya. Kalau lagu itu kan aku nyanyi bareng-bareng, ikut karya teman Kak Tere dan lain sebagainya. Tapi dari aku pribadi, aku tuh berinisiatif dengan brand aku untuk mempop culture-kan isu Palestina. Jadi kita pop culture ini isu Palestina, kita gambar menjadi gambar-gambar yang lucu, wearable. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau kalian lihat, ini kan dari Kefiyeh, simbol resiliensinya teman-teman Palestina. Terus ini segitiga resilience mereka, terus aku jadiin semangka gitu. Nah, beberapa produk bahkan emang aku bikinnya se-pop culture itu karena tujuannya biar siapapun bisa memakai, bahkan teman-teman yang non-muslim. Dan beberapa kali aku ngelihat teman non-muslim pakai ini demo di depan kedubes Amerika gitu, dan it makes me happy. Ternyata goresan tangan aku, gambar aku, apa yang aku perjuangan tuh bisa
bisa membersamai perjuangan teman-teman Palestina gitu. Nah kayak ini tuh aku dapat inspirasi dari postingan story temen aku. Ada yang posting salah satu papan demo di Itali, tulisannya Sei Bella, Comela, Palestina Libera. Ini bahasa Itali, artinya kamu cantik seperti Palestina yang merdeka. Yang iya kayak aku bayangin ini kata-katanya cantik, tapi fierce, tapi kokoh gitu. Dan ya ini melambangkan dari 7 Oktober udah ke 7 Oktober lagi, kayak udah ganti-ganti bulan, fase bulan, tapi genosida masih terjadi. Karena aku seniman, aku bikin lambang bulan-bulan ini jadi kayak planet ini Saturnus gitu. Jadi iya, goresan aku semuanya ada artinya. Jadi bisa dikatakan kayak singlenya kan memang bareng kan. Mm-mm. Kenapa dirimu Uh-uh. ikut kontribusi gitu kan dan menerima apa ya semacam kebersamaan sama mereka gitu. Oke. Bentar ya Mbak ya. Ini kayak di foto buat promo Cikigo lucu. Bentar. Dari belakang nih kayaknya. Apa dari situ? Iya dari belakang sini Kak. Gitu. Apa pertanyaannya Mbak? Dong nih, nggak ada asap ya, jangan dong, kita takut jadi doa. Astagfirullah. Kenapa menerima single lagu Iya. ini dan ikut kontribusi dalam Oke, dalam lagu kenapa mau ikutan ya, bahkan mungkin kalau bisa aku menawarkan diri karena pengen apa ya, membersamai perjuangan Palestina sih Mbak. Jadi kan aku selama 5 tahun kemarin juga nge-host di program Muslim Traveler, dan jujur kalau ke beberapa tempat di Eropa gitu ya, yang bantuin kita tuh sering banget orang-orang Palestina yang bereksodus gitu ya pada saat peristiwa Nakba. Terus mereka ke Jordan, dari Jordan ke Serbia dan ke kota-kota di Eropa lainnya. Dan wah, kalau dengar cerita mereka, bahkan ada yang kalung rumahnya tuh kunci pintu Mbak. Yang feeling saya sih pintunya bahkan rumahnya udah nggak ada gitu kan. Makanya bahkan kunci-kunci lambang Nakba tuh aku gambar lah, ada di beberapa barang Cikigo. Mesti dicari sih mana ya, ya pokoknya adalah ini karena aku gambar tuh sering dan banyak banget. Kayak liriknya gitu kan. Seperti apa sih? Kalau liriknya itu banyak yang bercerita tentang perjuangan Palestina. Itu lirik full dibikin sama kakak saya dan Ustazah Tere. Jadi saya cuma ikut nyanyi aja, itu bukan lagu saya tuh tukang gambar Mbak. Gitu. Oke, beralih tema ke sebentar lagi Ramadan. Karena seperti apa sih? Bentar, Fen, takut memorinya habis, Fen. Udah foto aja. Gue ngapus aja, bingung itu. Dila tahu tuh kondisi HP gue. Persiapan Ramadan nih mungkin seperti apa sih? Boleh white nggak, Fen? Maaf ya, Mbak. Apa? Biasa orang jualan tuh harus pinter gini. Ramadan. Oke, persiapan Ramadan jujur kalau dari segi produksi Cikigo kayak saya udah telat. Jadi saya lagi ditolak-tolakin tempat untuk jahit. Mereka baru nerimanya habis lebaran. Aduh, emang kemarin lagi banyak sibuk hal lain. Cuman dalam untuk peristiwa lain ini saya lagi berhalangan. Cuma mungkin abis ini saya mau mulai latihan puasa lagi ya. Karena saya tuh menganggap Ramadan tuh saatnya kita bertempur gitu ya, dan harus ada latihannya. Ya salah satunya ya mungkin latihan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid itu diaktifkan lagi. Ya semoga lah. Tapi bisa dikatakan kayak tahun ini kan Ramadan tanpa makan. Iya Allah Mbak, udah sedih banget. Bisa-bisanya Mbak ya. Ya enggak deh. Seperti Iya. apa sih gitu kan? Merasa masih terasa nggak sih artinya? Boleh jujur nggak? Nggak tahu. Kita lihat aja ntar karena belum dijalanin. Tapi emang ibuku tuh di keluarga sosok yang dominan ya, ngurus banyak hal, taking care of a lot of things gitu, caring. Jadi ya pasti kan beda banget lah. Rumah aja beda banget Mbak, nggak ada ibu saya. Kangen saya dengar suara ibu saya. Saya dibawelin juga siap deh. Gitu. Tapi kayak semacam biasanya tradisi apa sih yang biasa harus ada di Ramadan sendiri? Kita nggak ada berbeda tradisi sih Mbak. Iya itu kalau ada aja. Sangat amat mempermudah diri lah apa aja. Gitu. Dari setiap karya kakak nih, yang mungkin ayah sendiri pernah nggak sih kayak ikut campur gitu? Ini idenya bagusnya gini. Enggak, ibu ya. Oh
Ibu tuh scarf yang kamu pakai, ibu yang idein. Makanya ada fotonya sama ibu. Iya, kemarin juga habis donasi lagi, tapi insya Allah akan. Jadi itu emang kita bikin, aku sama ibu, ya aku yang merealisasikan ya. Cuman kalau ide tuh brainstorming, karena ibu kan into perjuangan Palestina banget juga kan. Itu banyak teman-teman ibu, Brother Ryan gitu-gitu dari Gaza. Iya gitulah, dari diskusi ibu tuh biasanya aku mencoba merealisasikan dengan goresan tangan, terus jadi karya, jadi scarf, kayak gitu. Menarik karena kan kayak karya ternyata masih support sama ibu juga waktu ibu nggak ada gitu. Support ide ya, iya. Suka, karena ibu tuh suka men-challenge ide anak-anaknya sih, gitu. Iya.